Saat-saat ini perang tidak berakhir. Perang menjadikan kita sadar bahwa nilai-nilai kemanusiaan sudah tidak berharga lagi. Kedamaian hanya bisa ditegakkan oleh senjata. Mengerikan. Ada tiga orang bapak yang bersahabat. Mereka sering sharing bertiga. Suatu saat mereka sharing tentang kematian. Mereka saling bertanya, apa yang mereka harapkan orang-orang yang datang di depan peti matimu, mereka akan ngomong apa? Lalu si bapak yang pertama berkata, saya ingin orang-orang yang datang di kematian saya berkata, kita bersedih karena kita kehilangan seorang bapak yang aktif sekali. Rajin pelayanan di gereja, dia prodiakon yang baik. Gak pernah melawan romonya. Dia prodiakon yang dermawan. Dia melayani di sana sini. Lalu bapak yang kedua berkata, enggak. Saya ingin orang-orang yang kumpul dekat peti mati saya, mereka berkata, kita bersedih banget ya, kehilangan seorang bapak yang amat sangat bertanggung jawab kepada keluarganya. Ia sayang banget pada istrinya. Ia sangat melayani anak-anaknya. Ia pekerja keras, ia teladan bagi anak-anaknya. Pasti mereka sangat sedih sekali. Dan bapak yang ketiga berkata, enggak. Saya ingin orang-orang yang hadir di sekitar saya berkata, lihat badannya bergerak-gerak lagi. Dia hidup lagi rupanya. Rupanya dia menolak mati, saudara-saudara. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat Injil Yohanes, dalam Injil Yohanes itu ada 7 mujizat besar. Ada 7 tanda. Dan 7 tanda itu diawali dengan tanda pertama adalah Yesus membuat mujizat di perkawinan Kana. Mengubah air menjadi anggur. Dan mujizat ditutup dengan yang terakhir, yaitu menghidupkan kembali Lazarus yang sudah mati. Jadi memang Yohanes itu menulis Injil amat sangat rapi. Dia mengawali dengan peristiwa pernikahan dan mengakhiri dengan kematian. Kenapa? Karena Yohanes mau menekankan ini harus menjadi peristiwa besar dan penting sekali. Peristiwa membuat Lazarus hidup lagi. Ini harus menjadi peristiwa yang selalu diingat-ingat oleh orang Yahudi. Maka kita harus sadar bahwa peristiwa menghidupkan kembali Lazarus pun akhirnya menjadi peristiwa penutupan masa Prapaskah. Ingat masa Prapaskah, di awal masa Prapaskah pertama kita mendengar Yesus digoda oleh iblis. Injilnya. Injil masa Prapaskah kedua, Yesus menampakkan kemuliaan. Terbatas cuma pada 3 orang. Yakobus, Yohanes, Petrus. Kemuliaannya hanya diperlihatkan pada 3 murid. Lalu yang ketiga, Yesus berbicara dengan orang Samaria wanita Samaria yang minta air kehidupan. Minggu keempat kita mendengar orang buta yang sejak lahir disembuhkan. Minggu kelima Prapaskah kita mendengar Lazarus dibangkitkan. Minggu besok tragedi muncul, Yesus dihukum mati. Jadi memang pemicu terbesar orang Yahudi semakin benci pada Yesus karena Yesus bisa membangkitkan orang mati.
Maka kebangkitan Lazarus menjadi titik paling tinggi orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus. Terutama orang Farisi dan ahli Taurat. Bapak Ibu, mari kita lihat bahwa di dalam mujizat Lazarus dihidupkan kembali. Yang paling utama bukan kehidupannya. Yang paling utama apa yang dikatakan oleh Yesus tadi. Bahwa apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab melalui penyakit itu putra Allah dimuliakan. Jadi tanda yang terakhir dari Yesus adalah tanda yang memperlihatkan Yesus itu Mesias. Yesus itu adalah penyelamat. Allah yang memberikan hidup baru kepada setiap manusia. Jadi manusia itu tidak pernah boleh hidup di dalam budaya kematian. Manusia harus hidup di dalam budaya kebangkitan. Apa maksudnya manusia hidup di dalam budaya kematian, saudara-saudara? Mari kita lihat saat-saat ini perang tidak berakhir. Perang menjadikan kita sadar bahwa nilai-nilai kemanusiaan sudah tidak berharga lagi. Bahkan perang diciptakan supaya negara-negara yang memproduksi senjata bisa menjual senjata. Dan itu yang terjadi. Maka seperti zaman dahulu kerajaan Roma yang ingin menjadikan Roma itu menjadi mendunia, muncul kembali motonya. Motonya adalah si vis pacem para bellum. Yaitu apa? Kalau kamu menginginkan perdamaian, maka harus siap-siap perang. Itu artinya apa? Kalau bahasa mudahnya si vis pacem para bellum. Kalau Anda nonton John Wick 3, itu tatonya si vis pacem para bellum. Artinya apa? Kedamaian hanya bisa ditegakkan oleh senjata. Mengerikan. Jadi orang berpikir orang itu untuk damai harus dipaksa. Yang kedua, bisa terjadi kita pun harus prihatin. Di dalam tempat kita, di tengah-tengah kita, seringkali terjadi pembiaran, ketidakacuhan pada kemiskinan. Kalau kita melihat orang miskin, orang yang tidak mampu, kita selalu berpikir itu sudah nasib mereka, itu kesalahan mereka. Ini budaya kematian. Kita membiarkan orang lain sengsara. Tetapi juga bisa terjadi kita bersikap pada diri sendiri. Contohnya, ini pun memprihatinkan. Budaya konsumsi yang berlebihan. Orang menyantap segala-galanya, tidak peduli lagi apa yang akan ditanggung oleh badannya. Orang tidak punya pola hidup yang sehat. Karena orang berpikir, biarlah. Toh semua orang juga mau yang sehat, mau yang gak sehat, akhirnya mati. Lihat, ini pola hidup yang mendewakan budaya kematian. Orang yang mendewakan budaya kematian, orang tidak melihat kehidupan sebagai anugerah. Maka mujizat terakhir masa Prapaskah ini mengingatkan kita bahwa kita harus hidup dalam budaya kebangkitan. Dalam budaya yang menghargai kehidupan itu sebagai sebuah anugerah. Dan kalau kita ingin menjadikan pribadi yang menghargai kehidupan, mari kita dengarkan suara Yesus yang berkata, Lazarus, keluarlah.
Kita harus keluar dari apa? Dari kebiasaan yang membuat kita tidak menghargai kehidupan. Yang membuat kita hidupnya tidak pernah mau disiplin, teratur, seenaknya saja. Di saat orang melihat hidup itu anugerah, hidup itu hadiah, maka hidup itu tak layak untuk disia-siakan. Jangan sampai setelah kita tua, kita hanya menyesal, waduh, kenapa dulu ya waktu muda saya kok enggak ini, enggak itu, enggak kesana, enggak kesini, enggak melayani. Hidup tidak akan menjadi sebuah tragedi penyesalan kalau Anda sadar bahwa hidup itu adalah saat bagi kita untuk tidak pernah menunda-nunda kebaikan. Tidak pernah menunda-nunda cinta kasih. Dan tidak pernah menunda-nunda untuk bertobat. Jadi sekali lagi saudaraku, mari kita hadirkan budaya kehidupan dalam diri kita. Budaya kebangkitan. Menghargai hidup kita sendiri, juga menghargai hidup sesama. Hidup ini adalah berkat terindah dalam dirimu.